Salam jumpa, salam sehat selalu. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu penggunaan turunan. Di penggunaan turunan nanti kita bahas ekstrim fungsi dan bentuk tak tentu. Ya, ini kita bahas ekstrim dulu. Kita lihat gambarnya, ini fungsinya, ini ada fungsi naik turun ya. Di X sama dengan A, fungsi f mencapai maksimum relatif. Mengapa namanya relatif? Di sini mungkin ada maksimum lain. Nah, contohnya di XC ya. Nah, B relatif. Mungkin ada minimum lain yang kita belum lihat gambar di sini. Di X sama dengan A, fungsi f mencapai maksimum relatif. Di XB, fungsi mencapai minimum relatif. Dan di X sama dengan C, fungsi mencapai maksimum mutlak. Nah, ini mutlak. Ya, kita yang definisi ya, yang A. Misalkan fungsi f kontinu pada interval terbuka I yang memuat A. Fungsi f dikatakan mencapai maksimum mutlak di X sama dengan A jika fx kurang dari sama dengan fa untuk semua x elemen dari interval A. Dan minimum, ini mencapai minimum mutlak di X sama dengan A jika jika fx lebih besar sama dengan fa untuk semua x elemen daripada I atau interval daripada I ya. X adalah elemen daripada interval I. Ini namanya minimum mutlak dan maksimum mutlak. Nah, kita lihat. Yang B, definisi. Misalkan fungsi f kontinu pada interval terbuka yang memuat A, fungsi f dikatakan maksimum relatif di X sama dengan A jika fx kurang dari fa di sekitar A, yaitu pada interval, ini pada interval terbuka A min R, A plus R. Jadi untuk R positif, ya ini positif sedemikian kecil ya, positif. Ini maksimum relatif. Dan minimum relatif hampir sama, X sama dengan A jika FA lebih besar. Yaitu fx lebih besar fa di sekitar A, yaitu pada interval terbuka A min R, A plus R, di mana R adalah positif. Nah, kita bahas uji turunan pertama untuk kemonotonan. Definisi fungsi f ya, ini dari membawa interval I ke bilaril dinamakan monoton, naik pada interval I jika x kurang dari y, maka fx kurang dari fy untuk semua x, y elemen daripada interval I. Tidak turun pada interval I jika x kurang dari y, maka fx kurang dari sama dengan fy untuk semua x, y elemen daripada I. Turun, nah ini pada I jika x kurang dari y, fx lebih besar fy untuk semua x, y elemen daripada I. Demikian juga untuk tak naik ya, monoton tak naik pada I jika x kurang dari y, fx lebih besar sama dengan fy untuk semua x elemen xy elemen daripada I. Nah, B, misalkan fungsi f kontinu pada interval tertutup A, B dan terdiferensialkan pada A, B, interval A, B. Jika f aksen x lebih besar 0 pada interval A, B, maka fungsinya dikatakan monoton naik. Ini wujud pakai turunan pertama ya, pada interval A, B. Jika f aksen x kurang dari 0, negatif biasanya, ini pada interval A, B, maka fungsi f monoton turun. Ya, yang positif monoton naik, turunan pertama negatif, monoton turun. Nah, sekarang ketiga, menentukan titik kritis atau titik ekstrim boleh.
Selesaikan. Nah, ini pertama langkahnya selesaikan f aksen x disamarkan ulang untuk mencari nilai-nilai kritisnya. B. Letakkan nilai-nilai kritis pada garis bilangan, maka terbentuklah beberapa interval. Tentukan tanda dari f aksen x pada setiap interval. Nah, ini f max, fungsi maksimum jika f aksen. Nah, ini perhatikan. Jika f aksen berubah dari plus ke minus. Dari plus ke minus. F minimum jika f aksen berubah dari min ke plus. 3. Fx tak maksimum tak minimum. F jika f aksen x tak berubah tanda. Ya, tidak maksimal atau minimum, tidak berubah tanda. Nah, sekarang uji turunan kedua untuk ekstrim relatif. Misalkan fungsi f terdiferensial pada interval terbuka I yang memuat A dengan A, FA sebagai titik stasionernya. Jika f double aksen turunan kedua A kurang dari 0, maka fungsi mencapai maksimum relatif di X sama dengan A. Jika f double aksen A lebih besar 0, maka fungsi f mencapai minimum relatif di X sama dengan A. Ya, titik belok, grafik fungsi kontinu didefinisikan. Misalkan fungsi f kontinu pada interval terbuka I yang memuat A, titik. Nah, ini A, FA dinamakan titik belok dari fungsi f jika syarat berikut dipenuhi. Terdapat perubahan kecekungan dari fungsi f di sekitar A. Terdapat garis singgung pada fungsi f di X sama dengan A. Ya, uji kedua, turunan kedua ini. Uji turunan kedua untuk cekungan. Nah, ini cekungan. Misalkan fungsi f terdiferensial, ya, f terdiferensialkan 2 kali, jadi ada turunan keduanya pada interval I, maka f double aksen x positif pada interval I, maka fungsi f cekung ke atas. Cekung ke atas. Celolan buka ke atas ya pada I. Jika f double aksen kurang dari 0 pada interval I, maka fungsi f cekung ke bawah pada interval I. Menentukan titik kritis dengan turun kedua, hampir sama dengan kode pertama ya. Selesaikan f aksen x sama dengan 0, nilai kritisnya. Fungsi terdiferensialkan sekali lagi, didiferensialkan sekali lagi menjadi f double aksen untuk nilai kritisnya. Nah, ini fx mempunyai nilai max jika f double aksen A, nah x-nya dimasukkan A, kurang dari 0, maka maksimum. Kalau minimum di sininya lebih besar dari 0. Jika, perhatikan, turunan kedua A masukkan 0, itu berarti gagal. Ya, cukup pakai turunan pertama aja. Ya, kita lanjut nomor selanjutnya. Contoh. Contoh, diketahui fungsi y sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus setengah x kuadrat min 6x plus 6. Tentukan titik-titik kritis. B. Interval di mana fungsi y naik dan fungsi y turun. Nilai maksimum dan minimum fungsi y. Jawab. Seperti biasa ya, turunkan pertama. Ya, hasilnya y aksen sama dengan x kuadrat plus x min 6. Y aksen diturunkan sama dengan 0 kan. Hasilnya x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Difaktorkan. Ya, saya percaya Anda sudah bisa memfaktorkan. Hasilnya x1 min 3, x2 2. Untuk x sama dengan min 3, saya masukkan ke nilai fungsinya. Nah, nilai fungsinya di atas ya. Sepertiga kali min 3 pangkat 3 plus setengah kali min 3 dikuadratkan min 6 kali min 3 plus 8. Setelah dikerjakan hasilnya 21,5 atau 43/2. Titik ekstrimnya saya katakan A.
min 3,43 per 2 atau 2,5 ya. Untuk X sama dengan 2, Y-nya hasilnya 2 per 3. Titik ekstrimnya adalah B 2,2 per 3. Ini A dan B tahu maksimum minimum belum? Ya, kita uji. Ya, kita uji nanti, kita uji aja. Jika Y aksen positif, maka Y aksen, jika Y aksen positif, maka fungsi Y naik. Jika Y aksen negatif, maka fungsi Y turun. Nah, ini ada garis bilangannya. Ya. Min 3 di sini 2. Maka untuk X sama dengan 4 kan di daerah sini. Ya, ini biasanya saya katakan daerah 1, daerah 2, daerah 3. Di daerah 1 X sama dengan min 4. Atau dengan kata lain X kurang dari min 3. Saya masukkan keturunan fungsinya. Mana turunan fungsinya? Nah, ini. Turunan fungsinya ini. Ini aja, enggak apa-apa ya. X plus 3 kali X min 2. Nah, langsung. Kalau saya masukkan min 4 tadi ya, X-nya min 4. Saya masukkan ke sini, min 4 ditambah 3 kan min 1 kali min 4 dikurangi 2, min 6. Min 6 kali min 1, min kali min. Nah, maka plus. Ya, karena plus, maka berarti fungsinya naik. Ya. Sekarang kita lihat untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 mana? Pada daerah 2, yaitu antara min 3 sampai 2. Saya substitusikan. Hasilnya nanti, ya ini seperti yang itu. Ini 0, positif 3, ini 0, min 2. Positif 3 kali min 2, negatif. Berarti fungsinya tuh turun. Nah, sekarang untuk X sama dengan 3. Daerah X lebih besar 2. Ini daerah ketiga sini. Coba kita substitusikan turunan Y atau turunan pertamanya, kita substitusikan pakai sini aja ini. X plus 3. X-nya diambil 3. 3 tambah 3 6 kali 3 min 2 1. 6 kali 1 positif 6. Nah, ini. Ya, setelah ketemu positif berarti fungsinya naik. Berarti yang di sini naik, daerah 1 naik, yang di sini turun. Pasti ini punya maksimum. Kalau di sininya turun, lebih dari 2 naik, maka punya minimum. Nah, sekarang yang ketiga. Dari uraian pada B, dapat ditarik kesimpulan bahwa titik A, nah ini, titik A kan di sini toh, ini yang min 3 ini, adalah titik maksimum. Karena apa? Dari sini naik ya, istilahnya kurang dari min 3 naik, antara lebih besar dari 3 saya katakan turun, maka maksimum. Demikian juga untuk titik B. Nah, titik B di sini. Dari titik B ini turun. Begitu melewati 2 naik, maka ini minimum. Ya. Ini dengan cara ini ya, bisa kita lihat untuk dengan cara yang lain coba. Bisa juga dengan menggunakan turunan kedua. Nah, ini. Saya turunkan pertama ini, turunan kedua ini. Tadi sudah X sama dengan 1 kan dari turunan pertama, kita dinolkan untuk cari titik kritisnya. Saya masukkan ya, X sama dengan 3 saya masukkan di turunan kedua. 2 kali min 3, min 6 ditambah 1, min 5 kurang dari 0. Lihat, teorinya kalau Y double aksen atau turunan kedua kurang dari 0, maksimum, maka titiknya maksimum. Nah, sekarang X sama dengan 2, dimasukkan Y double aksen, lihat, 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5, positif. Maka titik B adalah titik minimum. Ya, jelas ya? Ya, kita lanjutkan contoh kedua. Sebuah kotak terbuat, sebuah kotak ini terbuka dengan, makanya dengan bukan dengan dasar sebuah persegi panjang, dibuat dari selembar karton ukuran 14 kali 10 desimeter.
Dari setiap sudut dipotong bujur sangkar atau persegi ini. Nah inilah yang perseginya, nanti kita lihat tingginya berapa. Maka saya misalkan biasanya X. Kemudian ditegakkan membentuk sebuah kotak, ya. Berapa tinggi kotak supaya volumenya maksimal? Nah ini Anda sudah tahu kalau volume kotak ini adalah panjang lebar kali tinggi. Di sini panjangnya berapa? Kartonnya berapa? Panjangnya 14, maka 14 min 2x. Nah ini menjadinya, karena dipotong x, ini x, di sini x, maka 2x. Demikian juga lebarnya berapa? 10. Nah, 10 sebelah satunya x, sebelah satunya lagi x, maka 10 min 2x. Ya ini ya, kita lihat panjang, lebar, dan tinggi. Volume panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya ini. Persamaannya ini. Nah ini loh. Jadi volume itu adalah persamaan dalam x. Nah ini hasilnya berapa? 140x min 48x kuadrat plus 4x pangkat 3. Saya turunkan langsung. Nah di sini V aksen x sama dengan 140 min 96x plus 12x kuadrat. Saya keluarkan 4, hasilnya ini. Difaktorkan susah, maka saya gunakan rumus ABC. Misalnya kalau zaman dulu rumus ABC, ya. Itu. Sekarang ada yang ngomong rumus penyelesaian. Sama ini ya, rumus penyelesaiannya. Saya masukkan, setelah pakai rumus penyelesaian ketemunya X12 4 plus minus 2,08, X1 1,92, dan X2 6, yang X1 boleh dikurangi aja dulu, yang X2 dijumlah. Yang 6,08 tidak memenuhi. Karena apa? Kalau X-nya 6,8, kalau 2X-nya kan 12. Istilahnya lebarnya aja 10, ya. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi volume maksimalnya saya gunakan yang ini. Nah, ini X1 1,92. Nah, di sini saya masukkan 1,92 dikalikan 2, 3,84. Jadi 1,92 kali 14 min 3,84 kali 10 min 3,84, hasilnya 120,163 desimeter kubik. Ya. Nah, kita lanjutkan bentuk tertentu. Aturan L-Hospital. Loh Pak, ini pernah enggak Pak di sekolah menengah? Ada. Kadang-kadang untuk ujian, menghadapi ujian nasional, biasanya Bapak Ibu guru menyelesaikan limit dengan cara diturunkan. Nah ini kapan bisa diturunkan? Nah ini loh aturannya. Ya, Anda kalau dulu yang penting 0/0 atau tak dari kuadrat turunkan. Ya, memang betul ini. Ya, ini bentuk-bentuk tertentu. Ini penggunaan turunan salah satunya. Aturan L-Hospital. Misalkan F dan G fungsi-fungsi yang dapat terdiferensialkan, nanti diferensialkan pada interval terbuka I, kecuali mungkin di satu titik A di I. Misalkan bahwa untuk semua X tidak sama dengan A di X, G aksen X tidak sama dengan 0, maka jika limit X mendekati A Fx sama dengan 0, limit X mendekati A Gx sama dengan 0, dan jika, nah ini, limit X mendekati A F aksen X, nah ini loh, per G aksen X sama dengan L, maka akibatnya adalah limit X mendekati A Fx per Gx sama dengan L. Ini definisinya, rumusnya, rumus untuk L-Hospital-nya. Sekarang penerapannya bentuk 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga. Penyelesaiannya bentuk ini cukup diturunkan. Nah ini loh. Ya, ini limit X mendekati A Fx per Gx
sama dengan, nah ini maaf ini ada, ini satunya itu enggak ada ya, jadi langsung aja limit f aksen x, nah ini per g aksen x, artinya atas diturunkan, bawah diturunkan. Perhatikan, turunannya bukan u per v, ingat-ingat, bukan u per v ya, sendiri-sendiri, atas turunkan sendiri, bawah turunkan sendiri. Hasilnya setelah itu x nya sama mendekati a, saya substitusikan jadi fa per g aksen a ya. Ini contohnya aja ini. Nah ini contoh 1, limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2. Substitusikan, atas 4 min 4, bawah 2 min 2, 0 per 0. Karena 0 per 0 mengikuti aturan L-Hospital, maka harus diturunkan. Perhatikan, atas diturunkan sendiri, x kuadrat min 4 diturunkan 2x, x min 2 diturunkan 1. Setelah 1 substitusikan, x sama dengan 2, 2 kali 2 4, dibagi 1 4 ya, nilai fungsi apa, nilai limitnya adalah 4. Yang kedua ini, kalau x mendekati tak terhingga, nah ini loh, saya masukkan x kuadrat min 1 per x pangkat 3 plus 2x plus 3 ya. Kalau saya substitusikan lagi, ini tak terhingga dikuadratkan, tak terhingga walaupun dikurangi 1 ya, tidak ada artinya. Bawahnya tak terhingga kuadrat ditambah 2 kali tak terhingga ditambah 3, pasti hasilnya tak terhingga, maka dikatakan tak terhingga per tak terhingga. Maka langsung saya turunkan. Nah ini turunkan ya, 2x bawah 3x kuadrat plus 2, substitusikan lagi, 2 kali tak terhingga 3 kali tak terhingga kuadrat tak terhingga, maka tak terhingga masih tak terhingga, lanjutkan lagi, turunkan lagi. Setelah saya turunkan, hasilnya 2 ya, limit x mendekati tak terhingga 2 per berapa, 6x. Nah sekarang saya substitusikan, 2 kan tetap 2, 6x, x nya mendekati tak terhingga, 6 kali tak terhingga tak terhingga ya, tak terhingga, 2 dibagi tak terhingga 0 ya, jadi limit ini adalah 0 gitu ya. Jelas ya, kita lanjut. Bentuk 0 kali tak terhingga. Untuk menyelesaikan bentuk ini rubah dulu menjadi bentuk 0 per 0, dirubah ya, sedemikian rupa itu bisa rubah menjadi bentuk 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga. Selanjutnya pakai aturan L-Hospital. Aturan L-Hospital hanya berlaku untuk 0 per 0 dan tak terhingga per tak terhingga. Lupa, ada yang 0 kali tak terhingga, ya dirubah dulu ya, tidak langsung diturunkan, enggak, dirubah sedemikian supaya menjadi 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga ya. Untuk jelasnya kita lihat contohnya. Contoh, limit x mendekati 0, x kali ln x. Coba x saya masukkan 0 ya, saya masukkan x sama dengan 0, 0 kali ln 0, ln 1 berapa, log 1 berapa, 0 istilahnya, ln 1 0, ln 0 tak terhingga, kan tak terdefinisi, tak terhingga, maka 0 kali tak terhingga ya bentuknya toh ini. Nah ini loh, 0 tak terhingga. Karena bentuknya 0 kali tak terhingga, maka saya rubah dulu supaya menjadi 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga, terserah Anda nanti ya. Saya rubah begini, x nya menjadi 1/. Nah ini limit x mendekati 0, ln x ini ln x per 1/x. Lupa ini bentuknya apa, 0 per 0 apa tak terhingga. Lihat, ln 0 berapa, tak terhingga, 1 dibagi 0 kan tak didefinisikan, simbolnya tak terhingga, maka dikatakan tak terhingga per tak terhingga ya ini. Nah setelah ini tak terhingga per terhingga, maka
penyelesaiannya saya turunkan sesuai dengan L hospital, aturan L hospital ya. Ln X turunkan 1/X. 1/X diturunkan min 1/X kuadrat. Saya perbaiki. Nah, ini saya perbaiki menjadi, kalau nanti ini min, ya toh, naik ke atas jadi min X kuadrat per 1. X kuadrat dibagi X, kan X. Nah, ini loh. Limit X mendekati 0 dari min X. Substitusikan X 0. 0 ini nilainya. Ya, berarti limit ini hasilnya 0. Ya, sekarang bentuk tak terhingga min tak terhingga. Seperti biasa, rubah dulu supaya menjadi bentuk 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga. Setelah itu gunakan aturan L hospital, ya, tidak boleh langsung diturunkan. Ya, ini contohnya. Contoh 4. Limit X mendekati 1 dari 1 ln X min X per X min 1. Coba saya substitusikan. 1 dibagi ln 0. 1 dibagi ln 1. Ln 1 berapa? 0. 1 dibagi 0 tak terhingga. 1 dibagi 1 min 1 0. 1 bagi 0 tak terhingga. Maka tak terhingga min tak terhingga. Nah, ini bentuknya ya. Rubah dulu. Nah, ini rubah dulu supaya menjadi 0 per 0. Maka biasanya kalau bentuknya seperti ini disamakan penyebutnya, ya, tuh. Ini setelah samakan penyebut, kemudian ini X min 1 min X ln X per X min 1 ln X. Nah, sekarang kita lihat atas berapa. Kalau X nya saya masukkan 1, 1 min 1 0. X 1 ln 1 0. Berarti 0 min 0 0. Bawahnya 0. Sini ln 1 0. 0 per 0. Oh, sudah bentuk 0 per 0. Maka saya gunakan aturan L hospital. Atas turunkan. X min 1 diturunkan 1. X ln X turunkan. Min kurung. Turunkan X-nya 1, maka kali ln X. Ditambah, ini pakai UV ya. X-nya tetap, turunan ln X 1/X. Nah, maka tinggal 1 kali 1/X, kan 1. Ln X. Nanti nah, di sini. Bawahnya, turunkan pakai U kali V. X min 1 kali ln X. Hasilnya ln X ditambah X min 1 kali turunan ln X 1/X. Nah, ini hasilnya ini. Nah, saya buka kurungnya. Setelah saya buka kurungnya ini, 1 min 1. Betul, ini kan X kali 1/X kan 1. 1 dikurangi 1, 0. Tinggal min ln X. Nah, ini ln X. Bawahnya, ln X plus X bagi X. 1. Min 1 bagi X. Min 1/X. Nah, ini. Substitusikan lagi. Tak terhingga. Tak terhingga. Sini. 1, 0. Berarti tak terhingga atau tak terhingga. Turunkan lagi sekali lagi. Ln X turunkan. Min 1/X. Dibagi ln X 1/X. Nah, ini sini. 1 keturunkan 0. Min 1/X diturunkan plus 1/X kuadrat. Nah, sekarang saya substitusikan. Langsung aja ya. 1 dibagi min 1, min 1. 1 bagi 1, 1. 1 bagi 1 kuadrat, 1. Maka min 1 dibagi 1 tambah 1, setengah. Gitu. Jelas ya? Ya, kita lanjut. Bentuk 1 pangkat tak terhingga, 0 pangkat 0. Dan tak terhingga pangkat 0. Penyelesaian bentuk ini rubah dulu menjadi fungsi eksponensial. Pak, saya rubahnya logaritma boleh ya. Ini saya pendekatan ke eksponensial ya. Seperti kemarin toh, turunan fungsi pangkat fungsi. Kan penyelesaiannya ada 2. 1 dengan cara logaritma, 2 dengan cara eksponensial atau dengan cara pangkat ya. Ini saya bahas di sini para eksponensial hingga berubah menjadi 0 per 0. Jadi dari 1 pangkat tak terhingga dirubah menjadi 0 kali tak terhingga. Selanjutnya dirubah ke L hospital.
yang sudah kita dapat tadi ya. Ini menjadi 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga. Biasanya bentuknya seperti ini. Jika FA sama dengan 1, GA sama dengan tak terhingga, kan bentuknya satu tak terhingga toh, maka limit Fx Gx, maka Fx-nya FA-nya kan 1, GA-nya kan tak terhingga ya. Maka penyelesaiannya selalu pakai E pangkat limit X mendekati A Gx kali len Fx itu. Ya, ini Anda rubah menjadi bentuknya tak terhingga kali 0. Nah, setelah itu dirubah selanjutnya dengan cara yang tadi yang telah kita bahas ya. Nah, contohnya aja langsung. Contoh kelima. Nah, ini. Limit X mendekati 0, 1 plus X pangkat seper X. Nah, ini. Substitusikan. 0, 1 plus 0, 1. Ya toh, 1 plus 0, 1. Pangkatnya 1 dibagi 0 tak terhingga, maka 1 dipangkatkan tak terhingga ya, maka harus dirubah menjadi E pangkat limit X mendekati 0 dari seper X kali len 1 plus X, dirubah menjadi seper X nya menjadi penyebut. Nah, ini loh, kalau saya substitusikan len 1, len 1 plus X, X-nya 0, maka len 1 tak terhingga. Bawahnya 0. Nah, ini loh. Bawahnya 0 loh. Ya. Nah, kita robah lagi. Len 1, ini len 1. Kita bahas. Nah, ketemu. Saya turunkan. Hasilnya berapa? Hasilnya kita lihat. Ya, len 1, maaf, len 1 kan 0, bawahnya 0, 0 per 0 ya di sini. Nah, di sini atas saya turunkan len 1 plus X diturunkan seper 1 plus X. Turunannya X 1. Nah, di sini. Kalau saya substitusikan nolnya gitu aja. 1 plus 0, 1 plus 1, 1. 1 dibagi 1, 1. Maka hasilnya di sini, maaf, ini bukan E-nya atas ya. Artinya E nanti pangkat 1. Ini saya ganti aja, maaf ini. Saya bukan ini. Ini kan berarti kan pangkat. Nah, coba. Bentar dulu. Nah, ini sama dengan E. Nah, ini. Ya, ini. Ya, ini E ini. E pangkat 1. E pangkat 1. Ya, karena atasnya kan 1 toh. Ya. Contoh kedua. X limit X mendekati 0, X pangkat X. Perhatikan. X-nya 0, pangkatnya 0, 0 per 0. Nah, ini loh. Yang kedua ini 0 per 0. Nah, ini. Robah dulu. E pangkat limit X mendekati 0 dari X len X. Saya robah X-nya menjadi seper X. Karena apa? Len 0 berapa? Tak terhingga. Dibagi 1 per 0 tak terhingga, tak terhingga. Maka saya robah menjadi, nah ini loh, tak terhingga, maka saya robah menjadi turunan limit. Saya pakai aturan hospital. Limit X mendekati 0, len X turunkan seper X. Seper X turunkan min seper X kuadrat. Perbaiki menjadi E pangkat limit X mendekati 0 dari min X. Substitusikan. Nah, ini. X-nya 0, substitusikan 0. E pangkat 0, 1. Ya, jadi limit ini hasilnya nilainya 1. Ya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Limit X mendekati tak terhingga dari X pangkat seper X. Tak terhingga, X saya masukkan X tak terhingga. 1 dibagi tak terhingga kan 0. Tak terhingga pangkat 0, lihat. Nah, ini. Tak terhingga pangkat 0. Nah, langkahnya selalu E pangkat, nah selalu kan ini rumusnya ya, ini toh. Nah, ini rumusnya. E pangkat. Nah, ini langsung E pangkat limit X mendekati tak terhingga seper X kali len X. Ya,
perbaiki. Nah ini perbaiki menjadi E pangkat limit X menjadi tak terhingga dari ln X per X. Substitusikan ln tak terhingga dibagi tak terhingga. Oh, pakai aturan L-Hospital. Langsung E pangkat limit ln X turunkan 1 per X. X turunkan 1. Substitusikan 1 dibagi tak terhingga 0. 1 tetap 1 ya. Maka E pangkat limit X tak terhingga 0 dibagi 1 kan 0. Maka E pangkat 0 1. Dah. Jelas sampai di sini? Ya. Saya akhiri sekian dulu. Selamat bekerja, selamat kuliah, semangat, salam sehat selalu.